Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi hari ini. Kalau Ananda semua bisa menggunakan laptop, nggak apa-apa, silakan diikuti. Kalau tidak, ikutin aja rekamannya, karena nanti ada rekamannya yang saya berikan. Ya, dan akan saya masukkan ke Google Classroom juga ya. Baik, kita cara praktikum ke pertemuan keempat dan kelima ini, ya kemarin praktikum keempat, saya mohon maaf tidak sempat menghadirinya karena ada beberapa kegiatan penting. Hari ini kita masuk ke praktikum keempat dan insya Allah kelima juga sama, kita gabung ya. Oke, baik praktikum keempat ini dan kelima adalah identifikasi sistem. Ya, jadi kegiatannya identifikasi sistem, identifikasi media simpan, dan cloning ya atau distro PHD, kemudian identifikasi dan analisa konfigurasi sistem. Pada pertemuan terdahulu kita sudah bicara mengenai forensik ya, maka kita sekarang mulai praktikumnya. Praktikum pertama identifikasi sistem, kenapa ini dilakukan? Karena ini untuk mendeteksi penggunaan laptop yang baik yang target, komputer target ataupun komputer yang kita pakai ya. Tugasnya sudah saya siapkan di Google Classroom. Kalau Ananda semua belum bisa login ke Classroom, silakan itu logingnya sudah saya sharekan di chat pada Zoom hari ini dan tugas praktikumnya juga sudah saya siapkan. Ada 2 tugas praktikum untuk sesi di pertemuan keempat dan kelima ini ya. Oke. Untuk identifikasi sistem ini, kita contohkan di sini menggunakan sistem operasi Windows. Contohnya yang karena apa? Karena kebanyakan umum ya komputer yang ada di kita di Indonesia banyak menggunakan sistem operasi Windows ya. Nah, untuk itu kita mengidentifikasi sistem. Ada beberapa tahapan. Cara yang pertama kita menggunakan graphical user interface dengan menggunakan launcher sistemnya, yaitu menggunakan pilihan sistem. Kemudian nanti kita akan mengidentifikasi baik dari hardware-nya yang terkoneksi ataupun nanti Windows apa yang digunakan ya. Termasuk nanti kita akan mengecek apakah asli atau tidak Windows yang kita gunakan ya. Baik. Uh, Sekarang silakan kita coba. Saya stop share yang ini, akan saya share yang secara luas ya. Oke, baik. Yang pakai laptop boleh dicoba. Ya, saya ambil share semuanya ya, share screen. Oke, ya baik. Ya, ya. Nah sekarang, apakah Anda bisa lihat menu launcher saya? Halo, Bisa, Pak. bisa ya. Oke, nah klik kanan launchernya, kemudian pilih sistem. Ini untuk cara pertama mengidentifikasi sistem operasi dalam rangka kita melakukan investigasi atau forensik ya, terutama untuk klien. Oke, untuk mendeteksi sistem apa yang digunakan oleh target ataupun sistem yang kita gunakan sendiri. Baik, kita klik kanan sistem, maka nanti Anda semua bisa melihat eh, informasi yang diberikan oleh aplikasi. Apakah sekarang terlihat anakku semua? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya. Sekarang Siap, Pak. Anda sudah bisa lihat di situ ada informasi mengenai instalit RAM ya. Ada instalit RAM, kemudian ada prosesornya, ada graphic card-nya, ada storage-nya ya. Nah, ini kegiatan ini digunakan untuk sekali lagi mengidentifikasi baik sistem target maupun sistem yang sedang kita gunakan untuk proses forensiknya. Nah, di sini ada nama nama laptop atau PC kita, device name-nya, kemudian jenis prosesornya apa, kemudian installed RAM-nya ada berapa, ya,
termasuk prosesornya ini jenis apa dan GPU-nya ya, graphic card-nya ya, graphic card prosesornya itu menggunakan apa. Di sini saya menggunakan Intel dan memori graphic card-nya 128 dan 938 untuk storage hard disk normalnya, hard disk saya yang dipakai ya. Nah ini kemudian di sini juga ada beberapa tipenya. Jadi saya menggunakan Windows ya, Windows 10 ya, Windows 10 dengan tipe 64 bit operating system ya. Produk ID-nya ini harusnya berbeda kalau kita mau mengecek keaslian dari Windows kita ya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan Windows 10 versi 22H2 dan diinstal tanggal 4 Januari ya 2021 ya. OS build-nya ini. Ini ibaratnya kalau di mobil atau kendaraan informasi kendaraan produksinya ya. Oke, baik. Ini yang pertama. Oke. Kemudian kita akan masuk juga ke tahap berikutnya. Ke tahap berikutnya adalah selain dari menggunakan GUI, kita juga bisa menggunakan perintah sistem info. Caranya bagaimana? Oke. Kembali di launcher, di sini Anda temukan ada kotak search ya, kotak search. Maka Anda ketik sistem info ya, atau boleh masuk dulu ke CMD ya, maaf, masuk dulu ke CMD, command prompt ya. Udah kelihatan command prompt saya? Ya, udah Sudah, Pak. kelihatan? Udah, oke. Tinggal ketik sistem info ya, maka nanti akan menghasilkan data lengkap dari HP yang Anda gunakan atau HP yang sedang Anda selidiki ya. Nah, mulai dari sama miripnya, ini tinggal dibandingkan dengan hasil GUI-nya tadi, ya. Ya, jadi dengan hasil GUI-nya. Ya, saya hasilnya tadi sama kayak begini. Nah, bagaimana kalau datanya panjang kayak begini, Pak? Mau diambil datanya. Oke, untuk mengambilnya sama sistem info kayak tadi, cuma menggunakan metode piping. Ya. Metode piping caranya dengan mengklik tanda lebih besar, kemudian lokasi menyimpan hasil filenya, saya contohkan di D. Anda boleh pakai flash disk juga boleh menyimpannya. Kemudian tentukan foldernya apa. Kalau nggak ada, pakai root kayak begitu. Lalu ketik nama filenya. Misalnya hasil cek 1 atau bukti 1. Atau bukti 1. Nah, tinggal diberi nomor aja ya. Jadi kalau dalam proses forensik ada nomor-nomor bukti ya. Ada nomor buktinya, bukti berapa, untuk kas berapa, untuk case apa ya. Oke, kita simpan dengan ekstensi txt. Maka semua yang panjang ini nanti akan tersimpan di file ini. Oke, kita tinggal enter, maka hasilnya yang panjang tadi sampai ke sini ya, ini sudah tersimpan di file ini. Selanjutnya kita tinggal buka dan sama hasilnya, bukanya bisa pakai notepad. Notepad, ya, tuliskan nama filenya tadi dan lokasi foldernya ya. Ya, maka kita sudah bisa lihat notepad-nya. Apakah Ananda semua sudah bisa lihat notepad saya? Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, ini hasilnya. Jadi, ini hasil identifikasi dengan penggunaan sistem info yang menggunakan teknik tadi, kita menggunakan piping namanya ya. Ini metode piping. Metode piping sehingga hasil sistem info yang panjang itu bisa disimpan ke dalam file ya. Nah, investigasi lain kita juga bisa, kalau biasanya kalau kalian dalam proses kerja investigasi mungkin mencari berkas ya. Nah, kita bisa suruh sistem melihat berkas yang ada apa saja, file apa saja yang ada di komputer kita. Itu pun juga panjang hasilnya. Kita bisa contohkan kayak begini. Dir, mulai dari pertama, dari harddisk C, ya. Kita suruh mencari dari harddisk C, mulai dari root, semua file, baik yang di file dokumen, file sistem, ataupun yang disembunyikan, ya, dan di semua folder.
Nah, kalau kita lihat kayak begini, maka panjang sekali nanti. Slash A, slash A, slash S ya, slash. Nah, ini ya. Ya, panjang sekali dia. Maka slash A, slash system. Maka semuanya juga akan ditampilkan. Nah, karena panjang kayak begini, maka kita bisa gunakan metode piping untuk merekam semua data file yang ada dari hard disk target, ya, hard disk target atau sistem target, sehingga kita nanti bisa mendapatkan informasi file-file apa aja yang ada di dalam hard disk kita, ya. Nah, ini contohnya banyak banget, ya. Kalau nggak saya tekan Ctrl C nggak berhenti nanti ini, ya. Nah, ini saya tekan Ctrl C baru berhenti, ya. Nah, maka supaya bisa direkam semua, ini saya hapus layar dulu. Kita melakukannya dengan dir, ya. Kemudian kayak tadi C.2 backslash, ya. Ini artinya semua file yang ada, ya. Kemudian bintang titik bintang artinya semuanya. Slash A slash S, ya. Nah, slash A slash S, ya. Slash all, ya. Slash A slash S, ya. Nah, ini semuanya. Lalu kita gunakan piping, kita buktikan buat bukti 2, ya, disimpan di D kembali, kita simpankan contoh di D, nama bukti2.txt. Maka nanti semua hasilnya tadi disimpan di sana, ya. Oke, kita lakukan. Ya, maka kita akan menunggu lama sampai nanti semua hasil pengecekan nama-nama file yang ada, kapan dibuat, tanggal berapa, ya. Waktunya itu, nama filenya apa. Nah, itu nanti akan tersimpan di file bernama bukti2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo. Siap, belum ada, Pak. Oke, ini mudah-mudahan bermanfaat ini ya buat kalian yang bertugas di hukum, ya. Untuk Baik, Pak. investigasi, ya, terutama untuk investigasi komputer-komputer tertuduh, misalnya untuk berbagai kasus, ya. Nah, jadi nanti bisa kita buatkan link custody-nya atau kaitan keterhubungan dari kecurigaan data yang mungkin berhubungan dengan suatu kasus, ya. Nah, ini contoh kita mendapatkan bukti nama-nama file yang ada, ya. Selain tadi identifikasi sistem. Baik. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah pertemuan ke-7 atau ke-9, kita akan belajar bagaimana kalau seandainya tertuduh atau target itu menghilangkan filenya. Apakah masih bisa dilihat dengan dir ini? Nah, tentu saja tidak, karena dia sudah dihapus. Maka nanti kita akan menggunakan praktikum lain, ya, itu untuk mengambil file-file yang terhapus, ya, yang pernah dihapus, ya. Oke, sementara ini saya akan memberikan identifikasi sistem dan melihat data. Nah, baik, kalau Ananda lupa dengan parameter slash A, slash S, dan lain-lainnya dari perintah dir, Ananda boleh lakukan dulu dengan cara mengetik dir slash tanda tanya, ya. Dir garis miring kanan pakai tanda tanya. Maka nanti akan diinformasikan tata cara penggunaan perintah dir pada terminal Windows-nya, ya. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, sambil nunggu, ya. Siap, Pak. Oke. Berapa lama dia, Pak? Berapa banyak harddisknya? Ini saya contoh satu harddisk benar ini, ya. Satu harddisk benar saya sharekan. Oke. Sambil nunggu saya stop dulu share-nya untuk eh, presensinya tolong di open kamera. Tadi banyak ya. Tadi ada berapa orang tadi? Perasaan tadi ada 4 ya. Oke. Ya, oke, baik. Saya presensi pertama ya untuk bukti, ya. Oke, thank you. Terima kasih. Ya, kita lanjut lagi ke share-nya. Kita lihat hasilnya apakah sudah. Oh, boleh tutup kameranya lagi.
Oke, kita lihat hasilnya. Ternyata hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya masih nunggu. Ya, ya, hasilnya masih nunggu dan masih menyimpan ke D ya. Kita lihat nanti berapa banyak, berapa halaman nanti ya dari isi flash disk kita. Apa isi dari hard disk kita ya. Nah, Pak, kalau kita mau lihat isi flash disk kita semuanya gimana? Tinggal Anda ubah nama drive-nya ya. Tinggal ubah nama drive-nya. Pak, apakah sama dengan Windows Explorer? Sama ya dengan Windows Explorer. Jadi kalau kalian menggunakan Windows Explorer, nah itu misalnya kita klik C ya, maka semua isi ini termasuk yang tersimpan ini akan diambil ya, akan diambil datanya dengan perintah dir dalam bentuk teks ya. Jadi bukan GUI. Kenapa nggak GUI, Pak? Kalau GUI, graphical user, maka nanti memorinya menjadi besar. Jadi kita menyimpannya dengan menggunakan teks ya. Dan ingat sekali lagi, Anda semua yang bergerak di forensik itu tidak boleh mengkontaminasi dari barang bukti ya. Jadi kalau ini hanya lihat aja ya. Sama kayak kita lihat megang pakai sarung tangan gitu ya. Membolak-balikan mayat atau temuan yang ada ya. Nah, maka ini kita hanya melihat secara luasnya ya. Kita belum bedahnya. Nanti kita akan bedah lagi, kita baru melihat secara visualnya saja. Nah, salah satu nanti bedah yang akan kita lakukan yaitu bedah untuk melihat dalamannya ya, dalaman dari sistem yang kita buat, atau kalau kita mendapatkan mayat, kita melihat dalaman mayatnya itu apa aja untuk kita pentingan dari forensik ya. Baik. Oke, kita cek hasil kita tadi sudah belum? Iya, ternyata masih jalan ya, Nak ya. Masih jalan, masih nyimpen dia. Ya, belum selesai prosesnya karena saking banyaknya filenya ya. Jadi bisa kita buka dan ini mungkin itulah juga ya. Kita harus sabar ya. Oke, Oke, Brilian nanti eh, bisa dilihat ya rekamannya insya Allah ya. Dan ini sedang direkam sama saya dan nanti semuanya juga bisa lihat. Oke, baik. Sambil nunggu kita lanjut ke berikutnya. Kalau tadi perintah sistem info ya. Eh, oke. Sistem info ini salah satu untuk targetnya aja ya, untuk mengidentifikasi, merupakan triage ya, triage atau informasi awal dan tidak boleh dijadikan satu-satunya sumber forensik. Jadi ketika kita melakukan forensik, kita bisa menggunakan beberapa metode untuk membandingkan dengan metode yang lainnya. Metode yang lebih tajam lagi, kalau di forensik kedokteran itu dibedah ya. Nah, kita menggunakan WMIC karena WMIC ini lebih ke BIOS-nya masuk sekalian ya. Jadi ke sistem-sistemnya itu akan lebih lebih terlihat informasinya. Nah, kita menggunakan perintah WMIC CPU get name ya. Oke. Baik, kita pakai window R kembali. Pakai window R kita ketik CMD ya. Masuk ke terminal lagi, biarkan terminal yang tadi jalan ya. Sekarang kita coba WMIC ya. Perintahnya apa tadi? Perintahnya wmic cpu get name. Nah, kalau lupa dengan wmic ya, dengan wmic kita juga bisa mengetiknya dulu dengan cara seperti ini ya. Nah, wmic slash tanda tanya. Maka kita akan mendapatkan cara penggunaannya kayak apa dan parameternya apa aja. Kita akan menggunakan nanti wmic get ya. Wemic get ya, nanti ada BIOS-nya ada ya, Wemic BIOS, Wemic computer name dan sebuah komputer system manajemen ya dan sebagainya. Nah, ini akan kita gunakan ya. Oke. Kembali ke perintah kita tadi. Perintah kita tadi adalah Wemic CPU ya. Maka kita menggunakan Wemic CPU dengan parameter tambahan lagi get name. Kita sama aja mendapatkan perintah WMIC. Begitu dan seterusnya nanti silakan dicoba ya. Oke.
Ya, perintah lain berbasis aplikasi tambahan itu kita menginstal FTK Imager dan Autopsy sama Volatility ya. Oke, kalau misalnya di kedokteran forensik ini adalah untuk menggunakan perangkat yang lebih canggih lagi, misalnya identifikasi DNA, kemudian menggunakan eh, sonar atau menggunakan radar atau menggunakan pemindai dan lain-lainnya. Nah, maka ini adalah alat-alat tambahannya untuk mengidentifikasi sistem untuk dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, kondisi yang terbaik gimana? Kalau kondisi dead image ini lebih mudah kita mendeteksinya karena kemungkinan besar dirusak oleh tertuduh itu akan lebih cepat kita batasi ya. Kalau dia live system tentu akan lebih sulit ya. Oke, jadi kondisi terbaiknya ini. Oke, ini nanti silakan dicoba ya pakai WMIC CPU get name. Oke. Kemudian ada lagi dengan menggunakan melihat versi ya. Melihat versi ini kalau manusia itu melihat jenis ras manusianya apa ya. Oke, baik. Kita pakai perintahnya apa? Kalau tadi pakai WMIC ya. Oke. Sekarang kita pakai WinFair. WinFair ini untuk melihat versi Windows kita. Windows kita versi berapa dan ini ada eh, informasinya ya. Oke, ini versinya ya. Kalau di manusia, ras manusianya apa? Apakah ras Asia, ras Eropa, atau ras Polinesia, ras Afrika, dan sebagainya. Ya, ras Arab ya. Oke, itu WinFair tadi perintahnya. Kemudian kita akan masuk ke perintah berikutnya lagi. Nanti boleh dilihat di sini ya. Nah, ini mulai agak dalam lagi sama perangkat yang lebih dalam. Kita menggunakan SLMGR ya. Oke, saya mau terangkan dulu. Jangan sampai nanti kalian salah pakai karena SLMGR ini perintahnya cukup berbahaya. Sama aja kita membedah. Kalau kita membedah mayat buktinya, maka bisa jadi mungkin nanti salah bedah ya. Nah, maka supaya nggak salah bedah, saya tampilkan dulu SLMGR mana aja perintahnya yang akan diberi yang kita gunakan ya. SLMGR yang perintah-perintah semuanya kita bisa lihat dengan SLMGR slash tanda tanya yang kita tidak boleh gunakan yang pertama IPK ini untuk menginstal produk key sehingga nanti window dari sistem kita atau sistem target itu akan tergantikan ya maka nanti tidak boleh pakai yang slash IPK slash atau ini untuk mengaktifasi kembali dari aktivasi yang lama ini juga nggak boleh ya. Ya kecuali misalnya ada orang mati orang collab mau dihidupkan kembali. Nah ini pakai aktivasi ya pakai setrum jantung gitu ya. Kalau di komputer nggak boleh ini nanti aktivasi window lamanya hilang ya produk Indo lamanya hilang ya. Maka yang kita pakai yang ada awalan D-nya ini ya. Slash DLI boleh untuk melihat lisensi informasinya. Slash DLP kelengkapan dari semua detail lisensinya. XPR kita bisa juga pakai ini untuk melihat ekspirasi dari tanggal kapan ekspirasi apa habisnya masa dari eh, aktivasi window kita ya. Kalau manusia itu mengecek kapan dia matinya ya. Ya, kapan dia matinya, waktu matinya. Paham? Oke, ada pertanyaan untuk bagian pertama dari perintah yang boleh kita gunakan atau tidak di Islam GR, silakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Perintah berikutnya yang tidak boleh digunakan adalah slash cpky ya. Ini juga nggak boleh karena akan menghapus ya, menghapus ya. Menghapus ILC juga sama nggak boleh ya, install license. Ya, ini juga nggak boleh. Rata-rata ini nggak boleh kecuali DTI ya. Ya, kecuali DTI. Ya, ini dipakai di forensik malah ya. Oke, yang lainnya ini adalah perintah-perintah yang
berbahaya untuk mengkonfigurasi sistem. Oke, karena Zoom saya sudah mau habis ya. Oke, yang ini saya mau bertanya dulu nih sama kalian nih. Oke, ya mau Siapa, lanjut Pak? lagi praktikumnya atau saya stop? Petunjuk, Bapak. Halo? Siapa? Ya, mau lanjut lagi atau stop? Petunjuk, Bapak. Oh, begitu. Ya, Pak. Ya, oke. Sebenarnya praktikumnya juga direkam juga sih ya. Ada beberapa praktikum lain bisa kalian coba ya. Karena di modul yang sudah saya berikan bisa dicoba ya. Baik, nanti kita rekam lagi aja ya. Oke, baik. Supaya saya bisa rekam agak lama, jadi nanti saya akan pakai Zoom sendiri ya. Ya, tolong dibuka kameranya ya, karena kalau Zoom-nya bareng-bareng ini eh apa? Dia dibatasi cuma cuma sampai 40 menit. Oke, silakan Mas Wahyu di open kamera biar saya bisa presensi akhir. Ya, jadi nanti Mas Ferdian, Brilian dengan Wahyu. Ya, jadi nanti saya berikan zoomnya nanti apa zoomnya Pak? Rekamannya setelah saya selesaikan zoom yang pertama. Ya, nanti saya gabungkan, saya masukkan ke dalam informasinya di grup WA atau di Classroom. Oke, untuk pertemuan yang sekarang saya tutup dulu ya. Oke, karena saya harus beralih ke Zoom sendiri supaya bisa lama untuk merekam prosesnya dan ini setelah saya akhiri rekamannya nanti akan lama menunggunya ya. Oke, baik. Lebih kurang saya mohon maaf, selamat belajar. Kalau ada kesulitan atau ada keraguan, jangan segan Anda WA di grupnya supaya bisa kita bahas dalam praktikumnya. Oke? Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo.